Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah dan penyertaan yang Tuhan berikan bagi kami. Sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur kembali dalam keadaan sehat dan kuat. Dan ada kesempatan yang sangat luar biasa, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa, tolong buka hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami renungkan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu Tuhan kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Injil Lukas pasal 22 ayat 54 sampai dengan 62. Namun kita hanya membaca ayat 56 sampai dengan 58. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal katanya, "Bukan, aku tidak mengenal dia." Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Tema yang akan kita renungkan bersama yaitu bertekunlah dalam iman. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pergumulan dan tantangan pasti ada dan selalu ada dalam kehidupan manusia. Tak ada manusia yang hidupnya bebas dari pergumulan. Pergumulan dan tantangan ibaratnya pasangan hidup yang selalu ada selama kita masih hidup. Yang terpenting adalah bagaimana sikap iman kita menghadapi pergumulan dan tantangan. Kenyataan yang terjadi, pergumulan dan tantangan dapat menjadi sarana kesaksian iman atau sebaliknya menjadi penyangkalan iman. Mari kita belajar dari Petrus berdasarkan bacaan Alkitab dalam Injil Lukas pasal 54 sampai dengan 62 dengan tema bertekunlah dalam iman. Yesus ditangkap dan digiring ke rumah imam besar Kayafas. Perjalanan menuntaskan misi akan digenapi. Hari terakhir menuju tragedi Golgota semakin dekat. Para murid belum sepenuhnya paham. Mereka yang mengikutnya malah pergi meninggalkannya. Petrus, murid yang selalu tampil paling depan, yang sebelumnya dengan lantang mengucapkan berani mati demi sang guru, ternyata hanya bisa mengikuti dari jauh. Petrus menjaga jarak dengan Yesus yang sedang digiring sebagai tawanan. Petrus mengikuti dari jauh demi menjaga keselamatan dan kehormatan dirinya. Petrus mencari jalan aman. Kemudian Petrus duduk di tengah orang-orang yang duduk mengelilingi api di halaman rumah Kayafas. Petrus bahkan duduk dekat api sambil berharap tidak ada yang mengenalinya. Namun strategi Petrus tidak bisa bertahan lama. Seorang hamba perempuan dan dua orang lainnya menyelidiki siapa Petrus. Sesungguhnya saat itu Petrus mendapat kesempatan untuk membuktikan komitmen imannya pada Yesus. Tapi yang terjadi, Petrus gagal menepati janji yang pernah diucapkannya dengan mulutnya sendiri. Petrus justru menyangkal Yesus. 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Pertama, Petrus meyakinkan semua orang saat itu bahwa ia tidak mengenal Yesus. Ia tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Yesus.
Kedua, Petrus menegaskan bahwa ia bukan salah satu dari orang-orang yang bersama Yesus. Petrus tidak mengakui status istimewanya sebagai murid Yesus. Padahal Petrus yang pertama kali dipanggil Tuhan untuk menjadi muridnya. Ketiga, Petrus bersumpah bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang apa yang dibicarakan orang itu. Petrus bahkan menyangkal asal-usulnya sebagai orang Galilea. Sesudah itu, berkokoklah ayam bagi semua orang yang ada di halaman rumah Kayafas. Berkokoknya ayam menjadi tanda fajar yang menyingsing dan pagi akan datang. Tapi bagi Petrus, kokokan ayam itu menjadi tanda bahwa ia telah menyangkal Yesus 3 kali. Yesus berpaling memandang Petrus. Petrus pasti sangat tahu arti tatapan Yesus. Sebuah tatapan kasih sekaligus tatapan yang menelanjangi kehidupan Petrus. Petrus menyesal. Ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nasi sudah menjadi bubur. Penyesalan memang selalu datang dari belakang. Petrus telah gagal menggunakan pergumulan dan tantangan sebagai kesempatan untuk menyatakan iman. Penyangkalan Petrus adalah penyangkalan kita juga. Seringkali kita malah tidak menyadari penyangkalan iman yang kita lakukan. Kita menyebut diri Kristen, tetapi tidak melakukan cara hidup Kristiani. Kita menyebut diri hamba, tetapi tidak memiliki hati sebagai hamba. Kita berbicara tentang kehendak Tuhan, tapi kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Kita menyebut diri murid Tuhan, tetapi tidak melakukan ajaran Tuhan. Kita menjadi pengikut Tuhan, tetapi tidak mengikuti teladannya. KTP kita memang Kristen, tetapi kita masih hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kegagalan Petrus adalah juga kegagalan kita. Betapa sering kita mencari jalan aman ketika diperhadapkan dengan pergumulan dan tantangan. Setiap saat kita mempunyai kesempatan untuk menyatakan iman, tapi kita justru menyangkal iman kita. Praktek korupsi, bencana karena kelalaian menjaga alam, dan banyak hal lain menjadi bukti kegagalan kita. Kita lebih memilih mendapatkan keuntungan daripada menyatakan iman. Mari Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertekunlah dalam iman. Berarti tetap setia, teguh, dan tidak goyah pada kepercayaan kepada Tuhan, terutama di tengah kesulitan atau tantangan, dengan fokus pada Kristus dan melakukan kehendaknya untuk menerima janjinya. Hal ini melibatkan tindakan nyata seperti menanggalkan dosa dan beban, serta terus mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah dan berkat kami bisa membaca dan merenungkan firman-Mu Bapa. Bapa, biarlah firman ini kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini kami kembali untuk menjalani setiap aktivitas kami. Tolong pimpin dan bimbinglah kami, sehingga apapun yang kami lakukan
hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa dan kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin.